Shalom, selamat pagi kepada kita semua. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini dalam sarapan rohani di Gereja Kristen Protestan Bali, Jemaat Galang Ningyang Abian Base, pada hari Sabtu 8 Juni tahun 2024. Saya berharap semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan dan sukacita. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini kami menaikkan segala puji dan syukur oleh karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Sebelum kami akan memulai aktivitas kami masing-masing, kami hendak mendasari semuanya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh menuntun kita terambil dari dua bacaan. Yang pertama, Mazmur 27 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dan yang kedua terambil dari Galatia 4 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Paulus menulis, sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang boleh saya ambil dalam renungan saat ini, meneladani kasih Tuhan. Manusia boleh memiliki kebiasaan, meski tidak semua orang akan meninggalkan orang yang dianggap sudah tidak cocok, tidak berguna, atau bahkan orang yang dipandang memiliki keterbatasan. Misalnya cacat atau gangguan lainnya. Kebiasaan ini umum terjadi di hampir semua belahan dunia dan tentu menjadi sebuah problem yang sangat miris, mengingat manusia adalah makhluk sosial yang pastinya memerlukan kehadiran orang lain. Kita sebagai orang yang hidup di lingkungan masyarakat, seringkali kita mendapat perlakuan yang tidak adil, seringkali juga mendapat sambutan yang kurang baik, bahkan sering menerima perilaku yang kurang pantas.
Entahkah karena dipandang kita berbeda atau karena alasan lainnya. Banyak terjadi kasus, misalnya seperti seorang anak yang memutuskan mengikuti kepercayaan lain, kemudian diusir oleh orang tua dan atau lingkungan di mana mereka tinggal. Namun apapun itu, demikianlah hendaknya orang percaya memikul salib. Namun bukan berarti kita sendirian. Pemazmur mengingatkan bahwa sekalipun orang-orang terdekat kita meninggalkan kita, Tuhan tetap ada bagi kita. Inilah penguatan bagi orang percaya. Dunia boleh menjauh, tetapi Tuhan tetap menyambut. Dunia boleh membenci, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Hal ini mengajak setiap orang percaya untuk kemudian mempraktekkan perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Jika kita melihat orang-orang yang tertolak, orang-orang yang terasingkan, maka sama seperti Tuhan, kita harus menyambut mereka dengan kasih dan menerima mereka sama seperti Tuhan menerima kita. Hal demikianlah yang dipraktekkan nyata oleh jemaat Galatia terhadap Paulus. Ia adalah mantan pembunuh. Ia juga seorang yang cacat fisik. Ia ditolak karena memberitakan tentang Kristus. Bahkan seakan dunia memandang ia hina karena apa yang ia percaya. Tetapi jemaat menyambutnya dengan kasih. Bahkan sama seperti menyambut kehadiran Tuhan. Tentu hal ini membuat sukacita Paulus bertambah. Bahkan ia merasa dikuatkan untuk menjalani pelayanannya. Penting sekali hal ini dipraktekkan oleh orang-orang percaya Kristus. Mereka harus meneladani kasih Tuhan ketika bertemu dengan orang-orang tertolak, dengan orang-orang terasingkan, sehingga mereka melihat kasih Tuhan dan tidak merasa ditinggalkan sendirian. Dengan demikian, kebaikan akan selalu memancar dari dalam diri orang-orang percaya, sekaligus menjadi kesaksian akan kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita renungkan bersama. Apakah saat ini kita merasa ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kita? Jika iya, ingatlah Tuhan selalu menyambut kita dengan kasih. Dan sambutlah orang-orang yang tertolak dan terasingkan. Kasihilah mereka sama seperti Tuhan mengasihi kita. Dengan demikian, kita memuliakan Tuhan di dalam hidup kita ini. Tuhan memberkati dan memampukan kita senantiasa di dalam kehidupan kita. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas firman yang sudah boleh kami baca dan renungkan bersama. Kiranya firman Tuhan ini akan mengingatkan dan menuntun kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kami menjalani kehidupan ini. Selanjutnya kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya semuanya boleh berkenan bagi-Mu Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan dan pedoman kita di dalam kita menjalani kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Shalom.